Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam jumpa dalam program Morning Worship GPD Sion Altar pada pagi hari ini. Menjadi doa kiranya setiap kita semua selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua tetap tinggal di dalam kasih setia Tuhan. Saudara, menjadi keyakinan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Namun banyak orang percaya yang bertanya, kalau Tuhan memelihara saya, mengapa kesulitan terus-menerus mendera kehidupan ini? Kalau Tuhan memelihara saya, kenapa pergumulan tidak kunjung selesai di dalam hidup saya? Belum selesai yang satu, sudah datang pergumulan yang lain. Bahkan kadang pergumulan itu datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, seperti apa pemeliharaan Tuhan itu? Ya, bagaimana sebenarnya Dia menjaga kita, orang-orang yang percaya kepadanya? Saudara, di dalam Alkitab ada sebuah nyanyian Musa yang ditulis di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-32. Bagaimana di sana Tuhan menjumpai umatnya, ya ketika mereka ada di padang gurun, ya ketika mereka ada di masa-masa yang tidak mudah. Ya, bagaimana kemudian Tuhan memelihara mereka, Tuhan memelihara umatnya, umat kesayangannya, umat pilihannya. Saudara, seperti apa pemeliharaan Tuhan itu? Saudara, pagi hari ini kita akan melihat satu ayat saja di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-32, ayat yang ke-11. Saya bacakan demikian bagi kita semua. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya,
melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara, yang pertama, pemeliharaan Tuhan itu berarti Tuhan melatih kita. Tuhan membentuk kehidupan kita. Sudah dikatakan di sana, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ya, induk Raja Wali menjungkir balikan, dia membongkar isi sarangnya. Ya, induk Raja Wali ini kemudian memaksa, dia mengkondisikan si anak Raja Wali untuk keluar, ya, dari sarangnya. Induk Raja Wali melatih si anak untuk keluar. Kemudian anak ini bisa mengembangkan sayapnya, dan si anak Raja Wali ini bisa belajar terbang, dan sampai akhirnya dia bisa terbang dengan sempurna. Saudara, inilah proses pembentukan itu. Inilah proses pelatihan itu. Saudara, bukankah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, yang Tuhan izinkan kita hadapi adalah masa-masa yang Tuhan hadirkan, di mana Dia mau melatih kita. Dia mau membentuk kita sebagai anak-anaknya. Sebuah kurikulum dihadirkan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan rindu menjadikan kita pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengatasi badai. Seperti Raja Wali yang mampu terbang, ya, bukan hanya terbang rendah seperti burung-burung yang lain, ya, tetapi bisa terbang tinggi mengatasi langit, melintasi badai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada di masa-masa yang sulit, ketika kita ada di masa-masa yang sukar, jangan kita menyerah. Terimalah pembentukan dari Tuhan, terimalah pelatihan daripada Tuhan itu. Yang kedua, apa arti pemeliharaan Tuhan itu? Saudara, yang kedua adalah pemeliharaan Tuhan itu berarti Tuhan itu menjaga kita. Ya, Dia menjaga kita, Bapak Ibu Saudara. Dia ada bersama dengan kita. Ya, Dia menyertai kita. Dia ada di dekat kita. Ya, sementara induk Raja Wali ini membongkar isi sarangnya, tetapi luar biasa, induk Raja Wali ini tidak pernah meninggalkan anaknya. Induk Raja Wali itu selalu ada, ya, dia dekat dengan anaknya. Saudara, Alkitab menjelaskan dengan begitu indah sekali, ya. Di dalam kalimat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-11 ini dikatakan di sana, induk Raja Wali itu melayang-layang di atas anak-anaknya. Ya. Induk itu mengembangkan sayapnya, artinya dia menjaga, dia menemani anaknya. Sebuah gambaran yang sangat-sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah, di saat kita diizinkan Tuhan ada di masa-masa yang sulit, ada di masa-masa yang sukar, di tengah pergumulan-pergumulan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menjaga kita. Dia tidak pernah jauh dari kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh. Ya, Dia melayang-layang. Dia tinggal dekat dengan kita, anak-anaknya yang sangat Dia kasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita lemah, Dia menguatkan kita. Saat kita mulai jauh, Dia datang mendekat kepada kita. Bahkan saat kita mulai jatuh, Dia menopang kita, Dia mengangkat kita, sehingga kita tidak akan terjatuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah penghiburan yang menenangkan dan yang menguatkan hati dan jiwa kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita anak-anaknya. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan ada bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita. Mari kita lanjutkan perjalanan iman kita. Dalam situasi dan kondisi apapun di hidup kita, lihatlah ke depan bersama dengan Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur. Pagi hari ini kami belajar lewat firman-Mu bahwa kami punya Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Tuhan yang selalu ada setia bersama dengan kami. Apapun persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan sementara melatih kami. Tuhan sementara membentuk kami. Dan kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kemenangan lepas kemenangan akan menjadi bagian kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, berkat Allah sukacita damai sejahtera kiranya menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.